Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srihanto Putra Baskoro dan teman saya Ahmad Halimi. Kita dari S2 Magister Teknik Informatika untuk menyelesaikan tugas Strategic Information System. Dalam hal ini kita akan membahas tentang buku yang dikarang oleh Thomas Friedman yang di dalamnya ada berisi tentang beberapa hal, 10 hal ya sebenarnya tentang flatteners, yaitu percepatan tentang globalisasi. Dalam hal ini kita akan mengkhususkan, tugas ini kita akan mengkhususkan tentang flattener number 5, yaitu outsourcing. Jadi outsourcing sendiri ini merupakan penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, perusahaan-perusahaan outsourcing yang ada saat ini merupakan perusahaan yang menyediakan jasa dan menyalurkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu ke perusahaan yang membutuhkannya. Nah, dengan adanya kemudahan komunikasi global yang ada pada saat ini, negara-negara maju seperti Amerika, kemudian Eropa, dan lain sebagainya dapat melakukan outsourcing pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan kepada negara-negara dengan tenaga yang jauh lebih murah. Hal ini seperti di Amerika misalnya, mereka dibayar per jam dan kalau dalam hitungan bulan bisa sekitar 1.000 US dollar. Padahal kalau mereka bisa melakukan outsourcing di negara-negara seperti India, China, Indonesia bahkan jauh akan lebih murah tenaga kerjanya, bisa dua kali lipat lebih murah atau bahkan lebih. Kemudian yang akan kita bahas di sini karena kita membahas tentang outsourcing, tentunya sangat berkaitan erat dengan sumber daya manusia itu sendiri. Tidak hanya sumber daya alam yang bisa dieksplorasi dan eksploitasi untuk meningkatkan GDP atau pendapatan dari sebuah negara, akan tetapi sumber daya manusia juga merupakan aset yang besar bagi sebuah negara itu sendiri. Negara maju pada umumnya mempunyai banyak pekerjaan, akan tetapi karena biaya untuk tenaga kerja itu sendiri akan sangat mahal, biaya hidup yang mahal, kemudian biaya dari pekerja itu sendiri yang juga mahal. Pada era globalisasi ini, dengan kecanggihan komunikasi antar negara, dengan fiber optik, satelit, dan kemudian jaringan internet yang sudah ada, banyak pekerjaan yang di negara maju bisa dilakukan oleh negara-negara yang berkembang di belahan dunia yang lainnya dengan biaya yang jauh lebih murah. Inilah yang kemudian mendasari global outsourcing atau outsourcing yang secara global. Nah, kita dalam bukunya Thomas ini dia menceritakan tentang perjalanannya ke India, dan kita bisa belajar banyak dari situ bahwa India selain mempunyai kekayaan alam yang banyak, mereka juga mempunyai sumber daya manusia yang sangat banyak. Pada saat ini India merupakan populasi kedua terbanyak di dunia setelah Cina, dan mereka mempunyai banyak sekali sumber daya manusia. Dan pertama kali yang mereka didirikan, itu kalau nggak salah pada awal-awal pemerintahan Jawaharlal Nehru, mereka mendirikan IIT atau Institut Teknologi mereka di beberapa penjuru India sendiri. Dan saat ini IIT ini kompetisinya karena dengan jumlah penduduk di India itu sendiri sangat-sangat besar dan melebihi dari universitas-universitas teknologi yang sangat terkenal di dunia seperti MIT, Massachusetts Institute Technology. Karena di India sendiri sangat banyak orang dan kompetisinya jauh sangat besar. Dan dari kompetisi yang sangat besar ini, mereka mampu menghasilkan teknisi, praktisi, dan ilmuwan dan tenaga-tenaga terampil yang sangat mumpuni di bidangnya. Nah, dengan kemudahan komunikasi, dengan adanya fiber optik, satelit, dan sebagainya yang telah diadakan oleh Amerika sendiri, dan fiber optik yang telah dibentangkan dari Amerika ke India itu sendiri oleh pengusaha-pengusaha Amerika sebelumnya, itu mempermudah adanya outsourcing dari Amerika sendiri ke India untuk mendapatkan tenaga-tenaga ahli
dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan dengan biaya pekerja yang sangat murah. Nah, inilah yang kemudian menjadi pendukung dari negara-negara maju seperti Amerika untuk menggunakan outsourcing kepada negara-negara berkembang seperti India untuk mendapatkan biaya yang jauh lebih murah dan menekan biaya produksi sehingga menghasilkan produk-produk yang lebih murah. Kemudian, biar saya lanjut untuk dari India menjelang pasca tahun 2020 dunia membayangi dengan Y2K book yang dimana sebagai besar komputer yang ada masih memiliki sistem penggalan konvensional 2 digit untuk 2 hari, 2 bulan dan tahun. Hal ini yang mengakibatkan khawatirnya akan adanya shutdown besar-besaran di banyak sistem yang strategis. Nah, untuk mencegah terjadi hal ini, dibutuhkan banyak sekali teknisi komputer untuk merubah sistem penggalan atau upgrade firewall komputer dalam, dan India lah yang memiliki sumber manusia tersebut. India menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kerjasama dengan negara-negara yang membutuhkan pembaruan sistem mereka, baik secara remote atau langsung dengan biaya yang murah. India menggunakan teknisi lulusan sekolah teknik yang memberinya keterampilan yang dibutuhkan dan mampu menyelesaikan negara-negara yang maju dari ancaman Y2K. Negara-negara maju tidak hanya dipaksa untuk menggunakan sumber daya manusia dari India, akan tetapi mereka juga dikenal kepada sebuah sistem outsourcing yang murah dan handal. Globalisasi dan outsourcing. Thomas Friedman menegaskan bahwa salah satu faktor dari percepatan globalisasi adanya outsourcing. Tenaga kerja yang banyak, berkualitas dan murah di negara berkembang merupakan jalan satu-satunya bagi perusahaan-perusahaan negara maju untuk menekan biaya produksi dan jasa. Dari mulai call center, data analis, software developer, dan banyak lagi, bisa didapatkan oleh negara-negara maju dari negara-negara berkembang biaya yang jauh lebih murah. Hal ini didukung dengan adanya infrastruktur komunikasi global yang sudah terbangun seperti fiber optik dan jaringan satelit. Kaum pekerja dan tantangannya. Thomas Friedman dalam pembahasan menekankan tentang faktor-faktor yang mempercepat globalisasi. Dia menyebutkan faktor-faktor ini sebagai penyebab flatten the world. Tapi seperti kita tahu dalam pembahasan ini banyak yang dibahas bagaimana kaum pekerja dididik digunakan oleh para pengusaha di negara maju dan pengusaha outsourcing di negara berkembang. Kaum pekerja adalah yang menjadi objek penderita di sini yang memaksa biaya produksi perusahaan negara maju. Maka perusahaan outsourcing harus menekan gaji dan biaya kesejahteraan para pekerja. Persaingan outsourcing di antara negara berkembang lebih menekan pada gaji pekerja yang rendah. Dalam hal ini, para pekerja di negara outsourcing akan berbeda pada pusar rating. Gaji yang dibiayakan pada para pekerja ini akan digunakan untuk membeli barang-barang seberapa mereka hasil dan sendiri. Tingkat kesejahteraan para pekerja di negara outsourcing akan sulit meningkat dikarenakan penekanan biaya pekerja merupakan kunci dari persaingan negara jasa outsourcing itu sendiri.
negara-negara berkembang harus mulai mengedepankan strategis bersama dalam kesejahteraan para pekerja. Persaingan sehat adalah persaingan yang tidak hanya mendapatkan low bonus, akan tetapi pada high quality produk and service. Negara maju harus komitmen untuk dalam menunjukkan mutual relationship dengan negara-negara negara-negara yang menjadi jasa outsourcing yang dapat dilakukan dengan penerapan standar produser sebelum menentukan jasa outsourcing yang akan dipilih. Untuk materi hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sendiri dan teman saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.